Oke halo guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Kobe TV. Dan di video kali ini kita mau panen trotolan murai batu. Nah jadi sebenarnya trotolan ini pesanan temen, dan sebenarnya permintaan pembeli ini pengennya si trotolan ini diloloh induk ya. Tapi sekarang saya panen itu karena ada suatu sebab yang membuat saya pengen panennya ya. Nah, apa itu? Simak terus videonya. Oke, ini sudah saya siapkan tempat anakan nanti setelah dipanen ya. Ini anakan aviari ya, sebenarnya cocok sekali untuk diloloh induk. Dan itu ada trotolan ya, kakaknya yang mau kita panen. Memang sengaja kita biarkan di sini dibesarkan supaya sampai nanti jadi seperti ini ya, karena itu betina ya. Nah jadi alasan kenapa kok dipanen gitu ya, yaitu adalah kondisinya yang memang tidak memungkinkan. Ini tadi sudah saya cek sebenarnya. Nah, Anda bisa lihat sendiri, ini sarang bagian yang atas ya, terlihat di sini banyak kotoran dan juga kapur-kapur ya. Nah, menandakan anakan ini dalam kondisi tidak baik ya. Nah, jadi anakan ini sebenarnya sudah lebih dari 10 hari ya. Maka dari itu, jika Anda seorang penangkar, kalau misalkan trotolan Anda tidak kunjung keluar, misalkan yang untuk loloh induk ya, tidak keluar selama lebih dari 10 hari, itu berarti Anda harus mengecek kondisi si trotolan, apa masalahnya ya. Ternyata di sini memang ada masalah, dan juga sebenarnya udah terjadi sama indukan-indukan lain juga, ataupun trotolan-trotolan yang lain dari induk yang lain gitu ya. Nah jadi beberapa minggu ini kasusnya yaitu adalah semuanya pada patah kaki, lemah, gampang gampang patah gitu ya kakinya. Dan bisa juga dilihat dari si anakan susah bergerak ya. Ya bisa dikatakan lumpuh juga lah gitu. Nah ini kondisi kakinya lemah ya. Yang ini lemah, agak sedikit lemah, tapi nah ini patah ya. Nggak bisa lihat sendiri di sini patah. Makanya anakan nggak kunjung turun dari glodok ya. Seharusnya umur segini dia sudah terbangnya udah kencang ini ya, kalau kondisi sehat. Nah ini dia satu lagi, yang ini bagus ini kakinya, tapi kondisi kakinya lemah. Kita lihat ya di sini. Nah kakinya lemah tuh, tapi nggak patah alhamdulillahnya. Ini masih bisa kita perbaiki, dan nanti ini akan kita bersihkan semua. Ini kotorannya menempel semua pada bulu-bulu bawahnya ya. Nih di ekor pun juga otomatis kita harus bersihkan, karena ini adalah virus yang berbahaya. Nah jadi saya masih pelajari kasusnya, kenapa penangkaran saya seluruhnya seperti itu, termasuk penangkaran baru kita yang di tempat baru ya, itu juga sama kasusnya. Padahal saya melihat sendiri indukan itu makan cangkang telur puyuh ya. Jadi kita siapkan di sana kalsiumnya, cangkang telur puyuh, telur ayam kita masukkan ke dalam kandang. Nah bahwasanya sebenarnya kalsiumnya sudah tercukupi ya. Nah tapi entah kenapa, sama juga dengan ini, kita juga sudah memberikan kalsium. Nah jadi kalau saya perhatikan itu dikarenakan cuaca ya. Mungkin di cuaca ekstrim seperti ini ya,
kemarin itu memang hujan panas, hujan badai dan sebagainya. Jadi disitulah timbul bibit penyakit. Jadi pasti Anda juga bertanya apa hubungannya dengan hujan gitu ya. Nah, jadi hujan itu membuat lingkungan itu lembab, basah, termasuk tanah. Jadi otomatis makanan juga kadang terkena tanah, kemudian lembab, sehingga disitulah bibit penyakit itu berkembang ya. Dan juga apalagi seperti yang di aviari ya, dia bawahnya udah pasti tanah, kadang becek-becekan, masuk ke dalam glodok, kesentuhlah anaknya, sehingga virus itu berkembang ya. Dan juga makanan yang dikonsumsi itu dalam keadaan mungkin tidak baik, karena biasanya kalau agak lembab-lembab itu jangkrik itu dia gampang mati dan sebagainya. Nah, dan Anda mungkin juga sudah tahu bahwasanya virus ataupun bibit penyakit itu paling cepat menyebar di saat musim hujan ataupun kelembapan tinggi. Nah, itu sangat cepat sekali. Ya, jadi wajar jika hal ini terjadi ya. Dan kondisi seperti ini kita harus tangani lebih cepat. Ini alhamdulillahnya anak kan masih tetap sehat ya, tapi nggak begitu sehat 100% ya, dikarenakan kakinya juga lemah, kemudian juga sedikit ada berak kapur. Kalau saya perhatikan ada sedikit berak kapurnya di sini ya, itu bekas sarang yang lama. Nah, ini harus kita bersihkan, harus kita ganti, karena indukan itu dia numpukin terus ya. Jadi kita harus bersihkan supaya kuman-kumannya itu bersih ya. Tidak ada bibit penyakit di situ. Nah, kalau bisa ini jangan kita gunakan lagi, dan segera kita ganti dengan bahan sarang yang baru ya, daun pinus ataupun serabut kelapa ya, yang bisa Anda jangkau gitu ya. Nah, seperti ini. Ini juga kotoran seperti ini juga bisa membuat bibit penyakit itu timbul ya. Maka dari itu jagalah kebersihannya. Ini baru saya bersihkan, tapi dikarenakan ada burung yang tinggal di sini ya, tidurnya di sini, jadi otomatis dia ini penuh terus. Ini kayaknya anakan dari ini nih, betina ataupun trotolan dari anak indukan ini ya. Jadi dia terbiasa dengan induknya, otomatis waktu induknya ngeram dia nungguin di atas ini gitu ya. Ya, jadi seperti itulah guys ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.